Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Peran dan Fungsi Media Pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Nah, kata media ini berasal dari kata Latin medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasailah yang artinya pengantar pesan. Beberapa orang diantaranya berpendapat media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Haji Malik berpendapat bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan wadah dari pesan. Materi yang ingin disampaikan yaitu berupa pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai yaitu proses pembelajaran. Sekian dari saya. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Vila Audi Amalina. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut Suryani dan Agung S. sebagai alat bantu mengajar yang turut memengaruhi kondisi dan lingkungan yang ditata dan diciptakan oleh guru. Kemudian fungsi media pembelajaran menurut Asyar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, fungsi semantik. Media pembelajaran memiliki fungsi semantik, artinya media pembelajaran berfungsi mengkonkretkan ide dan memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu fungsi manipulatif. Media berfungsi memanipulasi benda dan peristiwa agar sesuai dengan kondisi, situasi, dan tujuan pembelajaran. Fungsi ini dilakukan untuk menggambarkan suatu benda yang tidak dapat dijangkau atau tidak dapat dijelaskan ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi fiksatif. Fungsi media dalam menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Kemudian yang keempat yaitu fungsi distributif. Kemampuan media mengatasi batas-batas ruang dan waktu serta mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Yang kelima yaitu fungsi sosiokultural. Untuk mengakomodasi perbedaan sosiokultural yang terdapat pada peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu fungsi psikologis. Fungsi psikologis media pembelajaran dibagi menjadi 6, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi psikomotorik, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Demikian presentasi tentang fungsi media pembelajaran. Berikutnya akan dijelaskan mengenai peranan media pembelajaran oleh Putri Erika Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan media pembelajaran. Peran media pembelajaran ini merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh semua pendidik dan juga peserta didik. Karena media pembelajaran ini merupakan alat untuk menyalurkan materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu berikut merupakan peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yaitu yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk menangkap pembelajaran dengan baik. Maka dari itu, media pembelajaran dalam proses belajar mengajar ini merupakan suatu hal yang pokok dilakukan oleh pendidik. Secara luas, media dapat diartikan sama dengan contohnya yaitu manusia, benda, alat, dan juga peristiwa yang memungkinkan dapat
dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang kedua yaitu media dapat membangkitkan keinginan dan minat peserta didik untuk belajar. Jadi bukan hanya dapat memotivasi saja, tetapi juga membawa positif peserta didik, yaitu bagi psikologi siswanya. Dan yang terakhir yaitu media memiliki kemampuan untuk mencapai kembali objek dan menampilkan kembali objek dan juga kejadian. Jadi dari yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran ini dalam proses belajar mengajar merupakan proses yang dapat membantu memperlancar interaksi antara pendidik dan juga peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ilmi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat media dalam proses belajar mengajar. Saya sudah menyebutkan terdapat 8 manfaat media dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada penyampaian materi perkuliahan dapat diseragamkan. Jadi para siswa itu dapat mendengarkan dan menguraikan dengan melihat media tersebut. Jadi seperti halnya serata dengan teman-temannya. Yang kedua, proses belajar dan mengajar menjadi lebih menarik. Iya, karena memang dengan adanya suatu media, jadi dapat membangkitkan para siswa untuk bisa belajar dan merangsang ilmu-ilmunya ataupun materi-materinya. Terus yang ketiga adalah menyentuh objek kajian pelajaran. Jadi dengan adanya media, pastinya kan seorang guru tidak semua buku akan dituliskan, akan tapi pokok-pokoknya lalu dijelaskan sehingga dapat memfahamkan para siswa itu sendiri. Jadi lebih mempermudah sehingga proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan, yaitu pada poin yang ketiga yaitu menyentuh objek kajian pelajaran. Nah, dengan adanya itu kelas akan lebih hidup, suasana kelas lebih nyaman dan tidak membosankan, sehingga para siswa itu sendiri menyukai pembelajaran yang disediakan oleh guru. Yang keempat, proses belajar mahasiswa lebih interaktif. Jadi dengan rancangan itu terdapat komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Tidak hanya, biasanya kan kita lihat guru hanyalah menjelaskan, kita mendengarkan, ya diam itu saja, yaitu dengan metode ceramah. Nah, akan tapi dengan adanya media ini, mahasiswa juga aktif, guru juga nyaman, mereka saling bertukar pikiran, itu lebih nyaman, memperluas wawasan yang kita punya. Jadi seperti itu. Yang kelima, terdapat jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Iya, karena memang dengan adanya media itu siswa dengan adanya pokok-pokok. Lah, jadi dengan ada pokok-pokok itu siswa juga nyaman, mereka bisa mencerna pembelajaran, memahami, menyukai pelajaran itu sendiri. Terus yang keenam, ada kualitas belajar mahasiswa dapat ditingkatkan. Iya, benar. Pembelajaran ataupun mengajar itu lebih efisien karena kebantu sekali dengan adanya media. Karena media itu sebuah alat pembantu dosen untuk menjelaskan pokok-pokok masalah ataupun pokok-pokok dalam suatu materi, yang memudahkan untuk para siswa untuk mencerna materi ataupun permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ke-7, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita lebih contohkan kepada kejadian ataupun suasana hari ini, yaitu adanya COVID-19. Biasanya yang kita belajar di kelas dengan adanya dosen, guru, ataupun murid, siswa-mahasiswa, akan tapi pada sekarang ini tidak ada halangan untuk kita belajar meskipun ada tergoncangnya dengan COVID-19, yaitu dengan adanya aplikasi Classroom yang tidak hanya mahasiswa yang menggunakannya, akan tapi SMA, SMK juga menggunakan. SD pun mereka juga menggunakan sebuah aplikasi ataupun menggunakan media WA untuk bisa tetap belajar. Karena suasana tidak membuat
kita putus untuk belajar gitu kan. Terus jadi nomor 8, sikap positif mahasiswa terhadap bahan belajar maupun terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan. Iya benar, karena dengan adanya media, proses belajar itu kebantu, mereka dapat cepat paham, mereka dapat meningkatkan kecintaannya dan apresiasi terhadap pengetahuannya, juga mereka dapat mengimplementasikan gitu, dan mereka tidak ketergantungan. Terus yang ke-9, terus yang terakhir, ini peran dosen dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi dosen tidak perlu mengulang-ulang, tapi dengan mereka melihat, merangsang dengan apa yang mereka pahamkan, seorang guru hanya memperluaskan dan meluruskan, itu sudah nyaman, sudah enak. Terus guru tidak hanya mengajarkan saja, juga sebagai penasehat, konsultan, dan manajer dalam pembelajaran dan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.